Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai indeks performance. Sebelum masuk ke materi, akan alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yusuf Musyafa, absen 17. Dan saya Sofwan Ali Santosa, nomor absen 24. Saya Ainin Ratna, absen 2. Baik, langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu apa itu indeks database. Untuk penjelasan secara umumnya sendiri, indeks database adalah database adalah sebuah struktur data terpisah yang dibuat secara khusus untuk mempercepat proses pencarian dan pengambilan data dari suatu tabel. Saya buatkan sebuah analogi untuk mempermudah pemahamannya ya. Bayangkan sebuah database itu seperti buku yang tebal. Kalau kalian mau mencari suatu istilah khusus tanpa bantuan apapun, kalian terpaksa harus membaca halamannya satu persatu dari awal sampai akhir kan. Nah, di dunia database, proses melakukan ini disebut dengan full table scan. Pada tabel kecil mungkin belum terasa, tapi kalau datanya sampai jutaan baris, nah dampaknya bakal fatal banget. Nah, peran indeks di sini sebagai halaman penanda di belakang buku. Kita tinggal cari istilahnya, lalu engine database bisa langsung menelusuri struktur indeks menuju bagian yang relevan tanpa harus membaca seluruh tabel. Begitu. Langsung ke materi selanjutnya yaitu B-tree. B-tree sendiri adalah jenis indeks yang paling umum digunakan pada relational database untuk saat ini. B-tree sendiri adalah struktur data berbentuk pohon seimbang tersusun secara terurut. Karena sifatnya yang terurut ini, B-tree sangat cocok untuk operasi pencarian nilai sama dengan, lebih besar, lebih kecil, maupun pencarian rentang nilai seperti menggunakan between. Nah, di database MySQL InnoDB, B-tree dipakai dalam dua cara, yaitu cluster index. Ini dipasang pada primary key, di mana ujung pohonnya itu langsung berisi data fisik kalian. Ini pencarian yang paling cepat. Yang kedua adalah secondary index, indeks tambahan yang kita buat manual di kolom lain, contohnya kolom email atau status. Perlu kalian ketahui, indeks itu tidak gratis ya, ada biaya yang harus dibayar. Indeks itu memang mempercepat query baca, tapi setiap ada operasi insert, update, dan delete, database harus ikut memperbarui struktur indeks tersebut. Jadi, jika kalian terlalu banyak membuat indeks, malah bikin storage boros dan operasi tulis menjadi lambat. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara merancang indeks yang benar? Kuncinya itu jangan buat indeks berdasarkan dugaan. Seperti yang saya beritahu tadi, untuk membuat indeks itu kalian harus bijak-bijak. Kalian lihat pola akses data nyata yang sering dijalankan versi kalian sendiri. Pasanglah indeks pada kolom-kolom sebagai berikut. Sering muncul dalam kondisi where ataupun dipakai untuk join antar tabel. Dan juga sering dipakai dalam order by atau group by. Sebagai misalnya, jika kalian sering melakukan join antara tabel order dan customer berdasarkan kolom customer ID, maka kolom order dan customer ID wajib banget kalian beri indeks tersendiri. Gitu ya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis indeks. Untuk jenis indeks sebenarnya masih ada banyak lagi, seperti contohnya ini ada cluster index, secondary index, indeks tunggal, dan indeks komposit. Namun pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya memaparkan yaitu indeks composite. Nah, indeks composite ini ada saya beri contoh cerita. Ada kalinya query kita memfilter beberapa kolom sekaligus. Nah, disinilah indeks komposit atau indeks gabungan mengambil peran. Namun urutan kolom pada indeks komposit itu krusial banget ya. Database relasional menggunakan prinsip leftmost prefix. Jika indeks dibuat dengan urutan yang customer ID, lalu baru status, baru order date, indeks ini akan sangat efektif untuk query yang memfilter customer ID terlebih dahulu. Tapi indeks tersebut belum tentu optimal kalau query kalian hanya memfilter status sendirian, karena kolom pertamanya bukan status, jadi dahulu kan kolom yang paling sering dipakai untuk filter ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bagian demo. Kita akan melihat secara langsung bagaimana perbedaan performa query sebelum dan sesudah menggunakan indeks. Database yang kita pakai kali ini saya sudah menyiapkan anggapannya ini database sistem akademik yang pastinya sudah tidak asing lagi, sehingga kita akan nantinya bisa melihatnya biar mudah. Nah, kasus pertama
ada fitur pencarian mahasiswa berdasarkan nama. Tapi sebelum itu kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat tabel mahasiswa. Kita coba insertkan dummy datanya. Nah, ini kita akan mengecek eksekusi query sebelum adanya indeks dengan cara memperlihatkan yaitu query explain. Nah, kita akan mengetikkan explain select bintang from mahasiswa where namanya Andi Saputra. Kita jalankan explain di depannya karena perintah explain ini untuk melihat rencana eksekusi query di MySQL. Jika nanti akan memberitahu kita bagaimana dia akan mencari data, apakah pakai indeks atau tidak. Nah, di sini terdapat tampilan yang khususnya pada kolom type yang bernilai all dan kolom key bernilai 0. Dan kita akan membuat create index di kolom ini. Nah, setelah itu kita akan mengecek lagi hasil query setelah diberikan indeks. Nah, maka setelah diberi indeks akan ada tampilan di kolom type ini yang berisi ref. Nah, bisa dilihat perbedaannya sekarang type-nya berubah menjadi ref, artinya ini MySQL menggunakan indeks untuk referensi pencarian. Bagian rows atau baris yang dibaca juga turun drastis, sehingga MySQL tidak perlu lagi membaca seluruh tabel dan hanya perlu membaca satu baris saja, jauh lebih cepat dan efisien. Lalu yang berikutnya, sekarang kita akan masuki ke kasus yang kedua, yaitu kasus anti-pattern alias kesalahan yang paling sering terjadi dan sering tidak disadari oleh developer. Misalnya kita mau memfilter semua pembayaran di tahun 2025, developer biasanya menulis query dengan membungkus kolom menggunakan fungsi year, seperti ini jadinya. Lalu meskipun kita sudah membuat indeks di kolom tanggal pembayaran, itu perhatikan hasil explain-nya. Kolom type itu all. Ini berarti query tetap full, sehingga nanti double scan karena MySQL tidak bisa menggunakan battery. Wait. Okay. No. Nah, di sini bisa kita lihat meskipun kita sudah membuat indeks di kolom tanggal bayar yang sebelumnya, akan tetapi perhatikan hasil explain-nya. Kolom type tetap all. Ini berarti query masih tetap melakukan full table scan. Karena MySQL tidak bisa menggunakan battery index pada hasil yang dimanipulasi oleh fungsi. Solusinya kita ubah logikanya menjadi filter, rentang atau range. Nah, di sini sudah tertera. Kita sudah bisa melihat perbedaan yang di atas ini type-nya masih all dan yang bawah ini sudah menggunakan range. Sehingga apabila kita seorang developer perlu diingat, jangan pernah membungkus kolom yang ada indeksnya ini dengan menggunakan fungsi di sisi where. Jadi kurang lebih seperti itu pada kasus yang kedua. Nah, lalu pada kasus yang ketiga ini, gimana kalau query laporan piutang kita melibatkan join dua tabel dan filter berdasarkan periode. Coba kita jalankan explain untuk query join tabel, invoice, dan mahasiswa ini. Untuk mengatasi query yang berat seperti ini, kita membuat yang namanya composite index, yaitu yang baru saja saya copy pastekan, yaitu menggabungkan dari kolom periode dan status. Di hasil explain yang baru, terlihat kayak menunjukkan indeks invoice, periode, status dipakai. Hebatnya lagi, proses pengurutan atau file sort bisa hilang karena urutan status sudah otomatis tersedia di dalam indeks itu sendiri. Nah,
untuk kasus yang keempat sekaligus kasus yang terakhir, ini adalah teknik yang paling optimal yang biasa disebut covering index. Ini terjadi ketika semua kolom yang dibutuhkan oleh query sudah tersedia di dalam indeks itu sendiri. Jadi coba kita lihat di bagian kolom ekstra itu, pada hasil explain ada tulisan using index. Ini adalah tanda performa yang paling maksimal. Artinya pada MySQL ini membaca secara langsung murni dan dari struktur indeksnya tanpa perlu membuka apalagi menyentuh file tabel utamanya sama sekali. Teknik ini mungkin sering kita sebut juga dengan index only scan. Jadi sekian cukup pada studi kasus yang telah kita praktekkan pada kali ini. Saya akan melanjutkan kepada saudari Ainin. Terima kasih. Soal analisa, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada sebuah startup e-commerce mengalami keluhan halaman pencarian produk yang dulu terasa cepat sekarang sangat lambat setelah database tumbuh dari 10.000 menjadi 5 juta baris, padahal tidak ada perubahan kode apapun. Mengapa ini bisa terjadi dan apa akar masalahnya? Mengapa ini bisa terjadi itu karena ketika tidak ada indeks pada kolom yang digunakan untuk pencarian, database itu terpaksa melakukan full table scan. Artinya setiap baris tabel diperiksa satu persatu dari awal hingga akhir untuk menemukan data yang cocok. Pada 10.000 baris ini, proses ini masih terasa cepat karena datanya masih sedikit. Namun saat datanya sudah berkembang menjadi 5 juta baris, jumlah data yang harus diperiksa juga ikut bertambah. Jadi performanya jadi anjlok drastis. Untuk solusinya, kita bisa membuat indeks pada kolom yang sering dipakai untuk pencarian atau filter, seperti daftar isi buku. Jadi database langsung tahu di mana data yang dicari berada tanpa harus membaca seluruh tabel. Jadi solusinya itu bisa identifikasi kolom. Jadi cari tahu kolom apa yang paling sering muncul di bagian where, join, atau order by pada query. Lalu kita bisa juga membuat indeks yang tepat. Jadi setelah kolom ditemukan, kita buat indeks di kolom tersebut. Kita bisa juga melakukan validasi dengan explain. Jadi setelah indeks dibuat, kita menjalankan explain untuk memastikan query benar-benar menggunakan indeks, bukan full table scan lagi. Terus soal yang kedua, seorang backend developer membuat indeks terpisah pada kolom status dan kolom customer ID di tabel order. Namun query yang memfilter berdasarkan customer ID lalu menyaring status dan mengurutkan berdasarkan tanggal tetap terasa lambat. Jadi apa yang salah? Jadi membuat dua indeks terpisah tidak sama dengan membuat indeks terpisah itu tidak sama dengan membuat satu indeks komposit. Jadi ketika query membutuhkan filter pada dua kolom sekaligus, database biasanya hanya bisa memanfaatkan satu indeks per akses tabel. Jadi kolom yang lain tetap harus diproses ulang secara manual. Selain itu, operasi order by juga tidak bisa memanfaatkan indeks terpisah. Jadi kita tidak ada indeks yang mencakup kolom pengurutan data. Jadi database harus melakukan file sort atau proses pengurutan tambahan pada data besar. Untuk solusinya itu kita bisa membuat satu indeks komposit yang menggabungkan ketiga kolom sekaligus, yaitu customer ID, status, dan order date. Dengan indeks ini, database bisa menelusuri ketiganya dalam satu lintasan. Lalu lanjut ke soal yang ketiga, tim developer mengeluh bahwa query pencarian transaksi berdasarkan tahun dan bulan terasa tetap lambat meskipun kolom tanggal sudah diindeks. Setelah dicek, ternyata query menggunakan fungsi seperti year, month langsung pada kolom yang diindeks tersebut. Mengapa indeks tidak membantu dan bagaimana cara memperbaikinya? Indeks B3 menyimpan data itu dalam urutan nilai asli kolom. Jadi ketika kita menerapkan fungsi year atau month pada kolom tersebut, database tidak lagi bekerja dengan nilai asli, melainkan hasil transformasi yang tidak ada di indeks. Jadi indeks itu seperti kamus yang terurut berdasarkan kata aslinya. Jika mencari kata yang sudah dirubah huruf kapitalnya semua, kita tidak bisa memakai urutan
tersebut. Jadi kita harus membaca ulang dari awal karena urutan aslinya itu sudah tidak relevan. Jadi akibatnya database terpaksa mengabaikan indeks dan kembali ke full table scan. Setiap baris diperiksa, fungsi dihitung dan hasilnya baru dibandingkan. Jadi solusinya itu daripada membungkus kolom dengan fungsi, kita ubah logika query-nya. Jadi, biarkan kolom tetap bersih dan sesuaikan nilai yang dibandingkan dengan menggunakan filter rentang atau range filter dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Untuk filter tahun daripada menggunakan year, jadi kita bisa menggunakan filter order date lebih besar sama dengan tanggal dan order date kurang dari tanggal yang kita telah tentukan. Hasilnya itu sama tapi indeks bisa lebih dimanfaatkan.